Halo, Halo. apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Selalu luar biasa setiap harinya bersama Tuhan. Amin. Amin. Amin, haleluya. Mari saudaraku semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini yang penuh dengan urapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kasih yang terbaru setiap harinya. Dia selalu menganugerahkan yang terbaru setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan yang Kau jadikan sungguh sangat indah Bapa. Kiranya siang hari ini Tuhan kalau kami boleh kembali Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus. Dengan kesehatan Tuhan dan kesegaran Tuhan. Dengan tubuh yang kuat Bapa. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Yang selalu menyertai kami Tuhan dari hari lepas hari Tuhan. Tahun demi tahun Bapa. Kiranya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan kasih-Mu Tuhan melimpah-limpah atas setiap hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah mengucap syukur Bapa. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Mari saudaraku semua, kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Kita mau datang dengan hati yang rindu menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan dengan apa kami balas Tuhan. Segala perbuatan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau bukan dengan hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Katakan Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi, lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan. Katakan Kau harapanku. Kaulah harapanku, Hidupku di dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah Ku balas
pujian dan katakan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Oh selamanya. Selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala kasih-Mu yang besar itu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan di setiap langkah hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kalau kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin memuji-Mu Tuhan dengan penuh antusias Tuhan. Kalau kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan penuh kerinduan Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, untuk mengharumkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang kudus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Siapa yang hari ini mau mengucap syukur bagi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Lebih tinggi lagi katakan haleluya. Sebab hanya di dalam namanya kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Katakan firman. Firman terangi jalan, Oh perisai iman. perisai manis setiap waktu, Lindungiku. lindungiku dari siapa. Katakan tak pernah. Tak pernah ragu, karena Dia Bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Oh, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan. sepanjang Sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, mari semua katakan firman terangi jalanku. Come on. Firman Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
pernah tak pernah ku ragu, ragu, karena Dia bersama, setia setia, menjaga dengan kuasa mulia. Mari coba Tuhan katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan. sepanjang Sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa-Nya Pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. dalam namanya. Katakan, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Mari semua katakan, hanya di dalam nama, amin, hanya nama Yesus sumber pengharapan sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku lebih antusias lagi, amin. Tepuk tangannya jangan biasa-biasa tapi lebih keras lagi untuk Tuhan kita. Karena denganmu Tuhan ada kekuatan Tuhan. Mari musik. Woo! Tepuk tangan lebih keras lagi untuk Tuhan kita. Come on. 1, 2, 3, 4. Woo! Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan oh Kau yang pegang hidup kami dalam hidupku. dan sepenuh hidupku. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Mari semua katakan, tak pernah ku ragu. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya. selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah Kuasa
Namanya Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Penuh semangat, penuh antusias saudaraku. Amin. Udah keringetan belum? Belum. Kalau belum saya masih suruh berdiri. Kalau udah saya kasih duduk. Belum ya? Ya udah. Mari kita mengucap syukur lebih dalam lagi bagi Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Dari hati kami yang terdalam Bapa. Kami ucapan syukur ini Tuhan Yesus. Boleh layak Tuhan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan dengan penuh ucapan syukur, dengan segenap hatimu, dengan sepenuh indah.
mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Bapa. Dan mengucap syukur Tuhan. Oh Tuhan atas setiap Tuhan kebaikan Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan inilah waktunya Tuhan, kami mau datang Tuhan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Inilah waktunya Tuhan kami sadar Tuhan, kami sungguh menyadari Tuhan, bahwa sesungguhnya kami tidak layak Tuhan menerima semua itu Bapa. Tapi Engkaulah Tuhan yang melayakkan kami Tuhan, menerima anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi kita mau menyembah Dia. Boleh kita mengangkat tangan kita bersama dan katakan, Ku bersyukur Bapa. Mari akui di hadapan Tuhan bahwa kita lemah tanpa Tuhan, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa penyertaan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Dan demikian Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu dan Bapa. Kiranya berikan kami hati seorang murid Tuhan. Dan luaskan hati kami Tuhan, agar kami boleh dengar-dengaran atas firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Ya, shalom, selamat pagi semua. Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini saudaraku. Supaya kita lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Ya, melanjutkan yang minggu lalu saudaraku. Ya, jadi khotbah kita berapa waktu ke belakang ini adalah seri tentang bertumbuh dalam kasih karunia. Dan hari ini khususnya kita bicara tentang kasih karunia bekerja di dalam kita. Mari kita mengenalinya ya, bagaimana kasih karunia ini yang minggu lalu telah kita ketahui definisinya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada kita umatnya walaupun sebetulnya kita tidak pantas menerimanya ya. Mari kita mulai dengan membaca kembali 2 Petrus 3 ayat 18 supaya kita terus terfokus kepada ayat ini saudaraku. Mari kita baca sama-sama sampai terdengar di telinga kita masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita tahu akibat dosa kita terpisah dari kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Maka dengan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus, kita akan kembali mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Haleluya. Nah di bawah situ saudaraku di bagian kuning dijelaskan apa itu maksudnya bertumbuhlah. Ya. Dari kata aslinya saudaraku ini bentuk kata kerja aktif. Artinya saudaraku ini perintah. Kalau Tuhan kasih perintah maka kita perlu melakukan. Amin. Amin.
Kalau Tuhan kasih perintah itu mau-maunya kita atau gimana? Ya maunya saya lah. Saya mau melakukan ya saya lakukan. Kalau saya nggak mau ya saya nggak lakukan. Apakah begitu saudaraku? Tidak. Kita anak-anak Tuhan, kita murid Tuhan, murid kerajaannya. Kita tahu ketika kita dengar perintah dari Tuhan, maka kita melakukannya. Jadi bertumbuhlah. Ini perlu ya. Kita pahami itu adalah pekerjaan kasih karunia di dalam kita, tetapi dari kita perlu respon. Oke Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau mengikuti firman-Mu. Saya mau merasakan bagaimana bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita semua mau saudaraku? Amin. Kita mulai dengan mau mendengarkan firman. Kita lanjutkan dengan mau belajar. Karena untuk dapat bertumbuh ternyata perlu belajar. Nanti kita melihat ya saudara. Jadi di sini dikatakan oleh karena ini perintah untuk apa? Perintah untuk bertumbuh. Bertumbuh itu artinya lebih dari yang kemarin. Kalau kita mulai ini di 2022 awal ini, maka dengan kita bertumbuh dalam kasih karunia, maka tahun ini saudaraku kita lebih daripada tahun 2021. Amin. Kita lebih bertumbuh, mau lebih diperluas, mau lebih dikembangkan. Tentang apa? Tentang pemahaman kita, tentang kasih karunia, dan tentang pengenalan kepada Kristus. Maka selanjutnya saudaraku, ada 3 perkara kita mau ambil pelajaran. Yang pertama, semakin baik pengertian kita akan kasih karunia. Kita semakin memahami apa itu kasih karunia, semakin diperluas ya dengan apa yang kasih karunia dapat kerjakan dalam hidup kita. Maka makin kita akan menjalani hidup sebagai orang percaya ini akan semakin baik juga. Amin, saudaraku. Ada perkembangan, ada pertumbuhan sekali lagi. Kalau kita tidak mengenal prinsip kasih karunia ini, saudaraku, kita mungkin malas. Ngapain bertumbuh? Apa gunanya bertumbuh? Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan keselamatan. Saya kan udah terima keselamatan, udah nikmati aja ntar hidup kekal. Udah. Sekarang mah ya mau-maunya kita aja. Bisa begitu saudaraku kalau pemahaman kita keliru. Tapi hari ini kita terus mau belajar sesuai dengan pengertian dari Alkitab. Karena dikatakan di sini, kalau kita punya pengertian yang benar tentang kasih karunia, maka makin baiklah kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Yang kedua, caranya bertumbuh dalam pengetahuan akan Kristus Yesus. Karena kasih karunia bukanlah konsep yang abstrak, yang kita mau bagikan ini saudaraku bukan hal yang mengawang-awang ya. Tetapi bagaimana itu bisa diterapkan di dalam hidup kita, membawa dampak, memberikan pertumbuhan sekali lagi ya. Karena belajar tentang kasih karunia kita kembali mengenal kepada satu pribadi. Pribadi siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, kita pakai kata pengenalan di ayat tadi. Apa maksudnya pengenalan? Pengenalan di sini supaya kita memperoleh pengetahuan yang sebenarnya. Ayo kenali Tuhanmu. Kalau cuman kenal-kenal biasa sih bisa aja saudaraku. Ya, saudara misalnya kenal saya, saudara kenal saya aja kalau ditanyain satu-satu mungkin bisa beda-beda mengenal sayanya. Bisa benar-benar, bisa meleset, bisa dugaan aja. Ya, bisa itu hasil penilaian saja. Tapi apakah betul-betul mengenal saya? Belum tentu. Demikian juga ketika kita diminta oleh Tuhan supaya kita mau belajar ini dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pengenalan ini dari kata dasar gnosis maksudnya adalah pengetahuan yang sebenarnya. Itu yang Alkitab mau ajarin sama kita. Amin, saudaraku mau diajar Alkitab? Amin. Jadi kita perlu terus selidiki Alkitab, selidiki firman Tuhan. Supaya pengenalan kita akan Kristus itu yang sebenarnya. Jangan diplesetin. Karena banyak orang sekarang plesetin pengajaran firman.
Ayatnya boleh sama, tapi ketika mengungkapkan, ketika mengaplikasikan bisa beda-beda. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang Injil kasih karunia. Dan nanti kita akan lihat apa bedanya dengan Injil-Injil yang lain. Karena Rasul Paulus sendiri mengingatkan, kamu harus setia kepada Injil kasih karunia. Jangan engkau tinggalkan itu dan beralih kepada Injil yang lain. Nah buat kita juga jemaat GKPY ini saudaraku, kita pun harus belajar mengenal yang sebenarnya. Karena kalau kita mengerti yang sebenarnya, ketika ada yang lain kita akan mengenali. Betul ya saudara ya? Seperti kita punya barang asli, original, bukan yang KW-KW. Ketika kita kenal yang aslinya, luar dalamnya, begitu ada KW, kita tahu, ini mah KW. Oh kok kamu tahu? Tahu dari mananya? Bahannya. Tahu dari mana? Jahitannya. Tahu dari mana? Dari ininya, dari itunya dan sebagainya. Nah Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan itu mengenal Dia yang sebenarnya. Amin. Supaya kita jangan sampai dibohongi. Supaya kita jangan sampai tersesat dan menyimpang. Ini penting ya saudara-saudara. Dan ini yang kita mau pelajari. Sekali lagi minggu ke minggu, minggu ke minggu. Oke, berikutnya saudaraku kita lihat dari Roma 3. Roma 3 ayat 28 dan 31 di sini yang saya bagikan saudaraku. Kita baca ya ayat 28. Dikatakan apa? Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah ini soal pelajaran tentang kasih karunia saudaraku. Dengan hukum Taurat ini ada macam-macam saudaraku. Nanti ya sebelum kita bicara soal itu, saya ingin kita buka dulu di Roma 4 ayat 16. Untuk menjelaskan tanda bintang yang ada di Roma 3 ayat 28. Roma 4. Ayat 16 mengatakan apa saudaraku? 1, 2, 3 kita baca. Kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sampai situ aja. Makanya di Roma 3 ayat 28 saudaraku ya kembali ke teks kita. Yuk kembali ya di situ saya kasih bintang supaya kita ambil pengertian tambahan dari Roma 4 ayat 16. Karena di 28 Roma 3 dikatakan kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman supaya merupakan kasih karunia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan karena iman oleh kasih karunia. Nah, jadi supaya kita pemahamannya lebih komplit. Jadi kita semua percaya bahwa manusia dibenarkan karena iman oleh kasih karunia. Amin, saudaraku? Amin? Amin. Supaya ini yang engkau percaya juga. Saya dibenarkan sama Tuhan itu oleh karena iman. Bukan oleh karena sayanya orangnya emangnya benar. Saya kan orangnya emang pengen benar. Saya gak bisa kalau gak benar. Nah itu sekali lagi bukan pekerjaan kita saudara-saudara. Itu pekerjaan iman. Sementara iman sendiri adalah pemberian dari Allah. Amin? Amin? Iman kita kepada Tuhan itu juga kasih karunia. Dan sampai kita bisa diselamatkan, dibenarkan. Ingat minggu lalu ada 3 proses. Yang pertama kasih karunia membenarkan kita. Yang kedua kasih karunia apain kita? Kuduskan. Yang ketiga memuliakan. Nah ini pelajaran saudaraku dihafal ya. Supaya kita pemahamannya terus utuh ya. Jadi ketika kita dibenarkan itu karena iman oleh kasih karunia. Amin saudara? Memang bukan karena kita melakukan hukum Taurat kita dibenarkan ya. Oke, kemudian berikutnya. Jika demikian ayat 31, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak.
Sebaliknya kami meneguhkannya. Walau ada ayat lain yang mengatakan ya, kamu dibenarkan, kamu hidup oleh kasih karunia dan bukan oleh hukum Taurat ya. Tapi hari ini saya mau menyinggung sedikit saja kaitannya kasih karunia dengan hukum Taurat. Karena nanti di bawah ini berkaitan ya. Nah, hidup kita itu sekarang memang dipimpin oleh kasih karunia. Bukan oleh karena hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat sama kita boleh dibuang enggak? Udah enggak berguna Taurat. Ada gitu ngajarinnya. Ini kalau bisa nih Alkitab, PB sama PL, pisahin. PB-nya aja buat kita, PL-nya buang. Udah enggak kepake. Karena hidup kita sekarang oleh kasih karunia, bukan oleh karena hukum Taurat. Ada yang mengajarkan begitu saudaraku. Tapi kita hari ini ya, saya kembali mengingatkan firman Tuhan. Makanya kita perlu mengenal firman Tuhan utuh, komplit. Makanya terus belajar. Karena kebenaran itu kadang-kadang munculnya seperti puzzle. Baru satu keping, baru dua keping. Apakah dua keping itu kebenaran? Oh enggak, kebenaran itu seluruh kepingan yang harus kita susun dan kita bisa melihatnya secara luas dan lengkap. Amin, saudara-saudara. Jadi kita harus hati-hati juga ketika belajar tentang kasih karunia dikaitkan dengan hukum Taurat. Nah, ini ada banyak pandangan. Nah, kita harus memiliki pandangan yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Saya berdoa, saudara juga berdoa. Tuhan, supaya kami di tempat ini memiliki pandangan yang tepat, yang sebenarnya, gnosis tadi. Jangan sampai kami terpotong-potong, ya, sempalan-sempalan aja yang kami terima, sehingga kami salah dalam menjalani hidup kekristenan kita. Karena itu semua dimulai dari pandangan, dimulai dari pengenalan, dimulai dari pengetahuan. Amin, saudara-saudara. Makanya saudara dengar firman juga terus yang komplit, makin komplit, makin komplit, makin terbuka. 1, 2 kebenaran. Jangan puas hanya dengan sedikit kebenaran. Kita harus tahu semuanya. Jadi hari ini kita mau sampai di sini dulu. Bahwa hukum Taurat tidak kita buang. Hukum Taurat kita teguhkan oleh karena firman mengatakannya. Saya mau kasih PR. Minggu depan saudaraku, saudara di rumah pelajari Keluaran 20 tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu masih berlaku enggak buat orang Kristen zaman sekarang? Masih ya. Pelajari itu minggu depan kita akan belajar tentang Injil kasih karunia. Puji Tuhan. Berikutnya saudaraku, hari ini kita mau belajar dari Titus. Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ya. Ada beberapa ayat yang saya ingin lebih membahasnya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin, saudara-saudara. Ya, dalam terjemahan firman yang hidup dikatakan ya, keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma itu, ya, itu sudah menjadi milik semua orang. Yang penting orangnya mau percaya. Begitu percaya, dia memiliki keselamatan yang dijanjikan ini. Oke, itu pengantar. Berikutnya saudaraku, ayat 12. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, sampai sini dulu saudaraku. Jadi ini kita belajar tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi konteksnya kita bicara kasih karunia ini dalam rangka keselamatan. Mulai dari titik kita percaya kepada Tuhan sampai nanti kita terima. Amin.
Jadi sepanjang itu sejak kita jadi percaya kita dibenarkan. Dan kemudian ayat 12 mengatakan ia mendidik kita. Ianya siapa? Ianya ini kasih karunia. Kasih karunia Allah itu akan mendidik kita. Oh, berarti terima kasih karunia bukannya cuma terima pemberian yang saya minta kesembuhan, saya minta damai sejahtera, saya minta kekuatan. Oh, berarti bukannya cuma pemberian ya. Ia diberi juga, tapi diberi didikan. Amin. Jadi ini seperti seorang bapak mendidik putranya. Maka kasih karunia itu juga mendidik kita semua. Kenapa kita mesti dididik? Untuk apa kita dididik? Nah, ayat ini menjelaskan kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Oh, jadi kasih karunia itu enggak cukup untuk mengampuni ya. Kasih karunia Allah mengampuni kita saudara, amin. Tapi enggak cukup dengan mengampuni. Ini yang kita mesti ngerti. Kalau yang separuh kebenaran, dia cuma pikir kasih karunia udah ngampunin kita. Kita juga enggak usah minta ampun lagi. Karena udah diampunin. Terus habis itu apa ya udah jalani aja hidup. Dia lupa mengerti bahwa kasih karunia itu mendidik kita. Seperti bapak mendidik anaknya. Didikan itu bicara tentang kasih sayang. Di dalamnya termasuk mengampuni, melayani, memberi, mengayomi. Wah pokoknya yang enak dah. Kasih sayang. Tapi di sebelahnya ada keadilan. Ayah yang baik akan mengajar anaknya tentang kasih sayang dan keadilan. Di dalam keadilan ini ada disiplin. Maka ketika kasih karunia mendidik kita saudaraku, tentu ada disiplin. Seperti kalau kita di jalan saudaraku. Nah ini kaitannya kasih karunia dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bagaikan rambu-rambu jalan. Dikasih rambu sebelah sini dikatakan hati-hati jurang. Dikasih gambar ada jurang. Ya kadang-kadang ada kepala, ada tengkorak gitu ya. Artinya kalau lewatin bisa mati. Kasih rambu, di depan dikasih rambu. Hati-hati jalanan berlobang atau banyak anak kecil. Jadi saudaraku, hukum Taurat itu kayak rambu. Perjalanan kita dipimpinnya oleh kasih karunia. Tapi rambu-rambu itu tetap diperlukan. Amin. Bukan dipimpin kasih karunia, jalannya semaunya aja. Mau ke kanan boleh, mau lurus boleh, mau ke kiri boleh. Mau hidupnya kudus boleh, mau enggak kudus juga boleh. Mau berhenti ngerokok boleh, mau tambah rokok jadi narkoba juga boleh. Bukan begitu saudaraku. Kasih karunia ini mendidik kita. Untuk apa? Meninggalkan kefasikan. Makanya beberapa tahun yang lalu itu ada pengajaran gereja, bahkan ada gereja yang mengizinkan LGBT ya. Homoseksual boleh, hamba Tuhan yang homoseks juga boleh. Kan ada kasih karunia, ada pengampunan. Sebelah doang lihatnya. Dia enggak lihat bahwa kasih karunia itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Bukannya untuk terus hidup ada di sana. Oleh karena ada pengampunan dan pengampunan dan pengampunan. Tidak demikian. Amin saudara-saudara. Dikatakan termasuk keinginan-keinginan duniawi. Apa itu? Keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu semua kasih karunia Tuhan mendidik kita meninggalkan semuanya itu. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
Jadi inilah yang kasih karunia sedang didik buat kita semua. Kenapa kita tiap minggu disuruh ibadah? Didisiplin saudaraku. Minggu jam sekian ibadah. Ayo jangan bolong kecuali amat sangat harus. Apalagi didikan-didikan Tuhan itu terus terjadi dalam hidup kita. Ketika kita dilimpahi dengan kasih karunia-Nya. Ayat 13. Dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 13 bicara yang nanti. Sekarang ini kita sedang menantikan penggenapan pengharapan kita di depan. Kemuliaan itu saudaraku, ya. Jadi sekarang kita ini kalau sudah lewati pembenaran berarti sekarang ada di pengudusan nih sekarang nih. Ya, pemuliaannya sedang kita nantikan. Nah, sekarang ayat 14. Ini menjadi lebih jelas buat kita. Ayat 14, dan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari membebaskan atau mengampuni. Mana lebih jauh, mengampuni atau membebaskan? Membebaskan lebih jauh dari sekedar mengampuni. Ini saudaraku kita harus ngerti. Memang kasih karunia-Nya itu luar biasa. Dia penuh pengampunan. Tapi Tuhan tidak bermaksud hanya mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan punya maksud lebih jauh daripada sekedar mengampuni. Dia mau membebaskan kita dari berapa dosa saudara? Apa yang dikatakan dari berapa kejahatan? Dua? Segala itu berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya kejahatan itu ada dalam diri kita. Maka sebanyak itulah Tuhan dengan kasih karunia-Nya mau membebaskan kita. Amin. Jadi enggak ada tuh. Kasih karunia tuh gampang. Enteng. Enak jadi anak Tuhan. Mau berubah boleh, enggak berubah juga boleh. Yang penting diampuni. Salah besar saudaraku kalau kita punya pengertian seperti itu. Tuhan itu tidak bermaksud hanya mengampuni, tetapi membebaskan kita dari segala kejahatan. Amin. Mau? Itu yang Tuhan mau sediakan buat saudara dan saya. Sampai kebebasan itu terjadi. Ya. Dan apa yang bisa memerdekakan kita? Apa saudaraku? Firman adalah kebenaran. Kebenaran yang dapat membebaskan kita dari segala kejahatan. Amin. Makanya belajar firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ketika firman itu menjadi sesuatu yang mencelikan mata kita. Oh begitu ya. Saya mengerti sekarang. Saya tercerahkan sekarang. Saya dapatkan pengertian yang benar dari firman. Maka saudaraku, kasih karunia-Nya bekerja lebih lagi. Memberikan kesanggupan buat kita bebas dari dosa, dari kejahatan. Kita bukan dilatih, dididik untuk manja. Orang manja enggak usah dididik. Betul saudaraku? Coba mau punya anak yang enggak usah dididik. Mau ngapain juga dikasih sama papanya. Lihat aja nanti gedenya. Enggak terdidik. Kelihatan kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ya karena kurang diajar. Sembarangan, semaunya, enggak sopan. Itu anak kalau kurang dididik. Tapi firman ini mengatakan kepada kita, kasih karunia Tuhan itu mendidik kita untuk bebas dari segala dosa. Amin saudaraku. Jadi kita jadi orang Kristen gimana sikapnya? Boleh semaunya? Harus punya sikap yang Tuhan aku mau dididik. Aku mau dibebaskan dari semua.
dosa, semua kejahatan, semua yang duniawi yang ada dalam hidupku. Aku percaya roh-Mu, kasih karunia-Mu sanggup mengerjakannya di dalam aku. Amin saudaraku. Kalau enggak saudaraku, wah yang enggak benar semua bisa ada di gereja. Bisa melayani saudaraku, padahal hidupnya enggak benar. Tapi kenapa kok dia damai sejahtera? Baru kemarin bikin dosa, hari ini jadi WL. Bisa itu saudaraku. Kalau pikirannya cacat, kebenarannya cacat. Yang lain mungkin berpikir kok dia berani ya. Kemarin bikin dosa, sekarang dia berani jadi WL. Glory haleluya, glory haleluya. Di depan itu hati nuraninya bagaimana? Ya karena hati nuraninya cacat. Hati nuraninya cacat. Kalau hati nuraninya murni, dia gak akan berani naik sini. Gak akan berani naik sini. Dia tahu. Dia gak layak untuk itu. Lebih baik dia duduk off dari pelayanan. Jadi yang berani naik saudaraku, padahal dia baru melakukan dosa. Kita tahu sekarang hati nuraninya cacat. Kenapa bisa cacat? Mungkin pemahamannya tentang firman keliru. Tidak lengkap. Tidak yang sebenarnya. Hari ini kita bersyukur kita ketemu dengan ayat firman ini. Yang memberitahu kepada kita kasih karunia-Nya itu mendidik kita. Mendisiplin kita. Amin semua. Karena ternyata saudaraku setelah kita dikuduskan bagi dirinya sebagai satu umat. Ya, kembali di ayat 14, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini yang Tuhan mau. Kejahatan disingkirkan supaya kita rajin berbuat baik. Bukan rajinnya campur-campur, rajin berbuat jahat, rajin berbuat baik, entar jahat, entar baik, campur-campur. Tidak begitu. Tuhan akan bebaskan kita satu persatu dari segala kejahatan, dari segala yang duniawi. Karena Tuhan mau selama kita di bumi ini, di dalam kekudusan, kita rajin berbuat baik. Amin, saudara-saudara. Yang penting kita satu, mau enggak? Mau saudara? Mau? Haleluya. Yang penting pertama mau. Karena kita mau saja, firman katakan, itu dia yang mengerjakannya. Apakah kemauan atau pekerjaan? Kalau sampai kita melakukannya, sampai kita mau aja, itu pekerjaannya Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudaraku, ya. Ayat 15, apa katanya? 1, 2, 3, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saya percaya kalau kita memegang firman yang benar, firman yang tepat, firman yang komplit, orang tidak dapat menjatuhkan kita. Tapi kalau yang kita ajarkan bukan Injil kasih karunia yang sebenarnya, tapi Injil-Injil yang lain, itu mudah saudaraku untuk dijatuhkan. Bisa dengan orang yang sesama mengatakan dirinya sama-sama orang percaya, sama-sama orang Kristen, tapi Injilnya beda. Atau bahkan orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena pengajarannya bisa digoyang. Nah, saudaraku, kita perlu memegang kepada pengajaran yang memang Alkitab ajarkannya sedemikian. Dengan komplit saudara-saudara, makanya jangan malas baca firman. Kita harus mengerti kebenaran itu secara komplit. Ya, jadi berdoalah saudaraku supaya tahun ini pengertian kita akan kasih karunia semakin dikomplitkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ayat 14 ini saudaraku sering
di dalam kenyataannya ada kesulitan. Seperti yang saya pernah sampaikan, saya pernah saksikan satu orang yang mau berhenti merokok, dia usaha, dia doa, dia baca firman katanya, kemudian dia ambil puasa, tapi sampai satu kali dia merasa kecewa. Karena saya setelah melakukan itu, saya masih enggak bisa lepas dari rokok. Saya enggak tahu saudara-saudara pernah enggak punya kerinduan lepas dari satu dosa, dari satu kejahatan. Mungkin cara berpikir. Tapi ntar balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Wah, aku belum lepas-lepas ini. Aku pengennya bebas dari dosa ini, dari kebiasaan buruk ini, dari kejahatan ini. Tapi sampai hari ini aku masih belum bisa lepas. Apakah saudara mengalami itu, saudaraku? Ya. Baik untuk kita bebas dari kejahatan atau ketika kita sedang mau membangun satu kebiasaan yang baik. Sedang mau membangun disiplin rohani misalnya. Mau rajin renungkan firman, mau rajin pujian penyembahan, tapi gagalnya lebih banyak daripada berhasilnya. Lalu di mana kasih karunia itu mendidik kita? Ada, saudaraku. Ada. Kasih karunia itu akan menolong kita. Mendidik kita, mendisiplin kita. Baik untuk meninggalkan yang jahat maupun untuk membangun kebiasaan rohani yang baik. Saya juga kan pernah bersaksi sama saudara. Sangat sulit buat saya untuk mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sampai saya nangis, benar-benar nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya enggak bisa, benar-benar saya enggak bisa. Saya udah usahain, di hati mau, di pikiran mau, bergeraknya yang susah. Oh Tuhan, tolong saya. Disitulah artinya saudara, kita mengakui Tuhan, saya ini enggak bisa. Itu perlu, saudaraku, perlu. Ketika engkau mau bilang sama Tuhan, Tuhan tolong lepaskan saya. Dalam nama Yesus lepaskan saya dari segala kesalahan, dari segala kejahatan ini. Sampai engkau di titik engkau gak sanggup. Jangan menyerah. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan, aku butuh tata kasih karuniamu. Bukan lagi aku yang mengusahakan. Tapi tolong aku dengan kasih karuniamu. Berikan kemampuan, berikan kekuatan. Aku percaya bukan lagi aku. Aku ngaku Tuhan, aku gak sanggup. Hanya Engkau yang sanggup. Hanya Engkau yang dapat. Hanya Engkau yang sanggup. Kita perlu sampai di titik itu, saudaraku. Ketika kita sampai di titik kita ngaku, sadar betul, saya tidak bisa. Hanya mengharapkan Engkau Tuhan. Hanya mengandalkan Engkau Tuhan, memberikan kesanggupan, kebisaan, kekuatan dan sebagainya. Maka disitulah kasih karunia itu bekerja. Engkau akan dimampukan, engkau akan dimampukan, engkau akan dapat melakukannya, dapat menanggungnya, dapat terlepas, dapat terbebaskan. Dan hasilnya adalah hatimu melimpah dengan syukur tanpa kesombongan sedikit pun. Besok-besok kalau ada orang yang puji, engkau enggak merasa pantas untuk bangga. Kalau besok-besok ada orang muji, apa yang dapat engkau lakukan? Aku bermegah di dalam Tuhan. Aku bermegah di dalam kasih karunia. Karena aku tahu itu bukan hasil perbuatanku. Amin, saudara-saudara. Amin. Oh, kasih karunia itu luar biasa. Dia sanggup menolong kita. Yang penting kita ngerti nih cara kerjanya. Cara kerjanya ia mendidik kita. Ia melepaskan kita dari segala keangkuhan dan keegoan diri kita. Dia sanggup tolong kita. Hanya andalkan dia. Terus mau dididik oleh dia. Amin, saudara-saudara. Gak ada yang mustahil. Ya, perkara
kekuatan Allah tidak ada yang mustahil. Makanya yang homoseks, yang lesbian, saudaraku, yang narkoba, yang udah adiksinya itu luar biasa kelas berat. Itu pun tidak ada yang mustahil. Kalau kasih karunia Allah bekerja, Tuhan sanggup membebaskan. Amin. Haleluya. Kemudian saudaraku, nah berikutnya saya ingin menjelaskan apa yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi tadi kita sudah baca ada proses pengudusan. Kita banyak di antara kita sekarang sedang diproses pengudusan. Nah, kekudusan ini saudaraku ini bicara dua hal ya. Sebelum kita lanjut kita baca dulu ayat firman-Nya supaya nanti kita ngerti. Kita baca dulu Ibrani 10 ayat 10 bagian yang putih itu saudaraku. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat ini mengatakan karena kehendaknya kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah karena ayat ini saudaraku dan tanpa mempertimbangkan ayat lainnya ada sementara orang Kristen yang salah berpikir. Jadi orang Kristen gak usah ngaku dosa. Lihat ayat di Ibrani 10 ayat 10. Kita 1 kali sudah dikuduskan. Enggak ada lagi pengudusan berikutnya, udah selesai. Tapi hari ini contohnya kita melihat kebenaran yang lain yang Tuhan singkapkan di Ibrani 12 ayat 14. Yang kuning itu saudaraku, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat yang kedua ini menekankan kita. Kamu yang sekarang sedang dikuduskan, kejar kekudusan itu. Jangan diam. Kejar itu artinya kita melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang kita lakukan. Kalau enggak disuruh kejar. Kita bukan enak-enak, nyaman-nyaman ya sebagaimana kamu sekarang ya tetaplah seperti itu. Enggak usah berpikir mau berubah begini begitu, mau jadi lebih kudus, lebih suci. Enggak usah, jalanin aja. Yang masih pengen main ya main, yang masih pengen bohong ya bohong, yang masih pengen judi ya judi, santai aja lah. Kan kita udah dikuduskan. Nah, jadi tidak demikian saudaraku. Nah disinilah saya ingin juga menjelaskan pengertian dari de jure. Ini memang istilah hukum saudaraku. Memang secara hukum firman ya. Bisa dibilang ini posisinya, posisi hukumnya adalah Ibrani 10 ayat 10. 1 kali untuk selamanya Tuhan telah menguduskan kita oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Amin. Posisinya begitu saudaraku. Tapi posisi ini satu hal. Hal yang lain adalah de facto. Pada kenyataannya, kondisinya. Nah kita tadi udah baca yang tadi yang di Titus itu kan. Di Titus yang kedua ayat yang ke-14. Ya, yang dikatakan yang dia mendidik kita untuk kita boleh menyerahkan diri kita untuk dibebaskan dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya satu umat. Itu kondisi kita sedang dikuduskan. Bahkan dikatakan kamu harus mengejar kekudusan karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Untuk mengerti soal berapa pentingnya kekudusan, kita ambil contoh ketika di perjanjian lama saudaraku ya. Itu untuk masuk ke bait suci Tuhan, emang siapa yang boleh masuk? Boleh jemaat Tuhan semua masuk sama-sama bareng-bareng ke dalam ruang kudus, apalagi ruang maha kudus, boleh zaman itu saudaraku? Gak boleh, hanya satu imam besar yang boleh masuk setahun cuma 1 kali. Makanya kakinya dikasih iketan tali ya, dia masuk ke dalam nanti didengar-dengar aja
Ada bunyi gedebuk enggak? Gedebuk jatuh berarti dia tarik. Keluar-keluar udah jadi mayat. Kenapa? Karena berarti dia tidak layak di dalam kekudusan Tuhan. Jadi kekudusan ini penting banget buat Tuhan. Makanya kita tadi dikatakan Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang ada mati. Berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Mati. Makanya zaman itu ketika orang Israel dikasih tahu sama Musa, besok Tuhan akan berfirman kepada kita semua. Lalu umat Israel berkata, Musa, jangan kami ketemu dengan Tuhan. Jangan nanti kami mati. Kamu saja yang mewakili kami untuk ketemu dengan Tuhan. Karena kekudusan Tuhan itu luar biasa. Nah, saudaraku, buat Tuhan penting banget kita umatnya dikuduskan. Amin saudara. Amin semua. Makanya kita harus mengejar kekudusan. Nah, kembali kepada de jure dan de facto. Gimana sih nih? Contohnya yang gampang mungkin gini saudaraku. Kita punya utang ya kepada seseorang. Utangnya gede banget. Mendingan triliun dah ya ngomongnya ya. Misalnya 3 atau 5 triliun utang kita. Kan kita kerja setengah mati juga, sampai mati juga kagak nyampe dah ngumpulin duit 5 triliunnya. Benar ya saudara ya? Udahlah 5 triliun kita enggak akan nyampe. Nah, oleh kebaikan seseorang, dia mau bayar hutang kita 5 triliun. Dia bayarnya pakai apa? Kan bukannya duit 5 triliun dibawa-bawa ke rumah kita, kan enggak. Tapi dia kasih cek. Ini aku kasih cek sama kamu 5 triliun. Kamu bayar ke orang, kepada siapa kamu utang. Terus kalau secara de jure, secara posisinya dengan pegang cek 5 triliun, kita bebas ya dari utang. Betul saudara? Tapi pada kondisinya, de factonya udah bebas belum dengan pegang ini? Belum. Kenapa belum? Belum dibayar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cek ini mesti dibawa kemana? Bawa ke bank. Urus administrasi. Supaya duitnya bisa keluar. Kita mesti tahu dialamatin ke siapa namanya. Kapan dicairkan. Setelah cair, waktunya kita telepon orang itu. Pak, tolong dicek rekeningnya. Udah masuk belum uang 5 triliun untuk membayar hutang saya. Ketika dia bilang, oke, saya sudah cek, sudah masuk. Artinya lunas. Pada kenyataannya, de factonya. Mengerti saudaraku? Mengerti ayat yang tadi Ibrani 10 ayat 10 itu de jure secara posisi. Udah pegang itu, kamu lunaslah, beres hutangnya. Tetapi de factonya ada bagian yang harus kita kerjakan. Kalau cuma ongkang-ongkang kaki, cek diantepin, mau sampai kapan juga tetap de factonya kita utang. De factonya masih utang. Harus diselesaikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya menjadi nyata satu kali lunas semuanya. Amin, saudara-saudara. Ini yang dimaksud dengan kasih karunia mendidik kita. Ada bagian yang bagiannya Tuhan. Tuhan sudah lakukan. Mati satu kali untuk nebus dosa kita. Menguduskan kita selama-lamanya. Tuhan sudah melakukan. Dan sekarang kasih karunia-Nya terus ada buat kita semua. Mendidik kita, membebaskan kita, menolong kita. Apa yang kita butuhkan supaya kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Yaitu dikuduskan dan dikuduskan.
Dia akan terus tolong kita. Tetapi kitanya nggak boleh ongkang-ongkang kaki. Malas-malasan. Kitanya harus memperhatikan dan mau dididik. Amin. Amin semua. Haleluya. Semoga saudara mengerti maksud dari apa yang saya sampaikan ini. Dan yang terakhir saudaraku. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wah, ini dia saudaraku yang Tuhan mau. Ya, ayat ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa kasih karunia-Nya yang udah dianugerahkan kepada kita itu terus menyertai kita. Amin. Kasih karunia Allah menyertai aku dan aku sekarang bekerja. Paulus bilang dia nggak malas-malesan, dia udah dapat kasih karunia. Kasih karunia itu menyertai dia, tapi dia nggak malas-malesan, dia bekerja. Bahkan dikatakan aku bekerja lebih keras daripada mereka. Mereka itu siapa? Rasul-rasul yang lain. Nah ini menunjukkan kepada kita semua saudaraku. Sebagaimana tadi ayat yang di Titus mengatakan Tuhan mau setelah dibebaskan kita semua dari kejahatan. Kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah Rasul Paulus mengatakan aku bekerja dengan keras. Tapi bukan aku. Tetapi kasih karunia yang menyertai aku. Dialah yang mengerjakannya bagi aku. Amin saudara-saudara. Oh haleluya. Saya sendiri kalau bukan kasih karunia Tuhan, saya bilang Tuhan kalau bukan kasih karunia-Mu saya juga gak sanggup. Gak sanggup lah. Gak sanggup saudara saya juga. Saya gak tahu saudara-saudara sanggup kalau bukan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Tapi saya dikuatkan dengan ayat ini. Ya kerja saya juga belum sekeras Rasul Paulus. Masih jauh banget lah. Ya segitu pun saya gak sanggup. Tapi saya bilang Tuhan terima kasih. Ada kasih karunia-Mu yang menyertai aku. Itulah yang menyangkupkan. Itulah yang menguatkan. Itulah yang membahagiakan. Itulah yang membuat harapan kita tidak akan pernah layu. Amin saudara-saudara semua. Haleluya. Dalam kita menjalani kehidupan ini. Hidup sehari-hari kita. Ingat kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Dia siap memberikan pertolongan. Dan jangan lupa dia bagaikan ayah yang selalu mendidik kita. Maka Tuhan bilang kejarlah kekudusan. Dan di ayat yang lain dikatakan kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin saudara-saudara. Haleluya, mari tim PW maju ke depan. Kita sama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Ada kasih karunia-Mu menyertai kami selalu. Ada pemberian-pemberian yang baik bagi kami. Mendidik kami, menuntun kami. Untuk semakin hari kami semakin dikuduskan. Dibebaskan dari segala kejahatan dan yang duniawi. Ajar kami mengejar kekudusan dan mengerjakan dengan gentar keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Bapa yang mulia. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
di dalam hidup kami, menolong kami, membebaskan kami, menguduskan kami, berikan kemenangan dan kemenangan, kekuatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya terima kasih kepadamu, mengingat segala kasih karunia-Mu yang siap Engkau curahkan bagi kami. Bahkan Tuhan, kasih karunia-Mu yang mendidik kami. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami mau Tuhan dididik oleh-Mu, karena itu membawa kepada hidup kami kekudusan yang sejati, dibebaskan dari yang jahat, dilepaskan dari yang duniawi, yang sia-sia, yang tidak berkenan, yang hanya membuang-buang waktu kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk mengejar kekudusan, bukan oleh kuat gagah kami. Sekali lagi kami butuh kasih karunia-Mu memimpin kami dan memimpin kami, menuntun kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami puji, kami besarkan nama-Mu, karena itu tetaplah kasih karunia-Mu ada di dalam hidup kami, memimpin setiap hari, memberikan kekuatan, kemenangan, glory, haleluya. Kami berbahagia, kami mengucap syukur kepadamu. Diberkatilah Engkau semua yang hari ini menerima firman Tuhan dengan penuh percaya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita kembali duduk sebentar. Saya mengundang kolektan untuk boleh maju ke depan. Kita memberikan persembahan kita.